Orang Amerika, orang Asia, orang Eropa, orang terpelajar ataupun buta huruf, pejabat-pejabat tinggi ataupun rakyat biasa, siapapun orangnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau Allah yang mengatakan manusia merugi, maka siapa yang akan dapat keluar daripada kerugian? Siapa yang akan selamat daripada kerugian? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak akan ada satu orang pun yang mampu keluar daripada kerugian kecuali orang-orang yang memenuhi, menyempurnakan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal hidup di dunia ini, apabila dia memakai akalnya, menjadi fitrah manusia, manusia tidak ada yang mau rugi. Semua orang menginginkan keuntungan, sehingga pedagang-pedagang tidak mau rugi dalam perdagangannya, petani tidak mau rugi dalam pertaniannya, pebisnis tidak mau rugi dalam bisnisnya, pekerja tidak mau rugi dalam pekerjaannya. Maknanya siapapun orang yang buat usaha di dunia ini, tidak ada satupun yang mau rugi dalam usahanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Hari ini yang kita fahami, kerugian kalau hilang harta dari kehidupan kita, kerugian kalau hilang jabatan dari kehidupan kita, kerugian kalau hilang harta benda milik kita. Tetapi ada satu kerugian besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yang mana kerugian ini apabila kita tidak memenuhi apa yang Allah minta dari kita, maka pasti dan pastilah kita akan menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Ulama mengatakan karena Allah telah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Ada 4 makhluk yang Allah taala ciptakan dengan tangannya sendiri. Yang pertama arasy-Nya Allah, yang kedua qalam, pena, yang ketiga Adam alaihi salatu wassalam, dan yang keempat jannatu adn, surga adn. Allah tidak menghendaki manusia mengalami kerugian. Maka dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kata alim ulama, ada 4 syarat untuk keluar daripada kerugian. Ulama mengatakan 4 syarat ini menjadi syarat, menjadi sebab untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Siapapun orangnya, apabila dia memenuhi 4 syarat ini dalam kehidupannya, maka dia akan keluar daripada kerugian, akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, 4 syarat ini satu kesatuan. Tidak hanya dapat dilakukan satu saja, tidak hanya dapat dilakukan 2 saja, tidak hanya dapat dilakukan 3 saja, tapi 4 syarat harus diamalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya buat 1 masih rugi, kalau kita buat 2 masih rugi, kalau kita buat 3 masih rugi. Orang yang keluar daripada kerugian harus menyempurnakan 4 syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawashaw bil haqq, orang yang saling berwasiat atas kebenaran. Dan yang keempat, tawashaw bis sabr, dan orang yang berwasiat dalam kesabaran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang pertama iman hadirin, yaitu yakin kepada zat Allah, yakin kepada kehebatan Allah, yakin kepada kudratullah, yakin kepada kekuasaan Allah, bahwa apapun di dunia ini semua adalah milik Allah. Semua kerajaan adalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh, baginya kerajaan yang di langit maupun di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, iman bermakna alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang meyakini perkara yang gaib.
orang-orang yang percaya kepada perkara yang gaib, percaya kepada perkara yang nampak, yang tidak nampak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, meyakini satu perkara dengan kita melihatnya, maka ulama mengatakan itu bukan iman. Definisi iman, meyakini satu perkara tanpa kita melihatnya, meyakini apa kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara singkat, definisi iman mengingkari, menafikan apa yang kita lihat oleh mata kita dan membenarkan, meyakini kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebahagian malam Allah Ta'ala telah perjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, Isra, kemudian Mi'raj ke langit, turun lagi pada pagi hari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau ditanya kepada akal kita, kalau ditanya kepada pemikiran kita, tidak ada satu orang pun yang dapat mempercayai perkara itu. Pada zaman tersebut, perjalanan safar dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditempuh selama 2 bulan perjalanan. Belum lagi naik ke langit. Maka kalau ada orang yang mengaku dalam sebahagian malam mampu menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, maka sudah pasti dia adalah seorang pembohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman meyakini dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Abu Jahal yang menerima kabar ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya ada orang yang mengatakan dia mengalami perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit, hanya diperjalaninya selama setengah malam saja, sebahagian malam saja, apakah kamu meyakininya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, dia adalah seorang pembohong besar. Abu Jahal bertanya, wahai Abu Bakar, seandainya yang mengatakan perkara tersebut adalah teman kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kamu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakan perkara tersebut lebih besar dari perkara itu pun aku dapat mempercayai. Padahal hadirin, Abu Bakar tidak melihat dengan matanya, Abu Bakar tidak mengalami dengan dirinya, meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi tanpa kita melihat dengan mata kepala kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini begitu banyak orang membahas tentang sunnah Nabi, begitu banyak orang membahas, mengkritik tentang sunnah Nabi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, satu ulama menulis dalam satu kitab, apabila akal diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila akal diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membagi akal menjadi 100 bahagian. Satu bahagian dari 100 bahagian tersebut Allah bagi kepada seluruh nabi-nabi, dibagi kepada seluruh para sahabat, dibagi kepada seluruh tabi'in, dibagi kepada seluruh wali-wali Allah, dibagi kepada seluruh orang-orang soleh, termasuk dibagi kepada orang-orang yang pandai-pandai di dunia ini, doktor, profesor, insinyur, dan sebagainya. Dan termasuk juga dibagi kepada kita hadirin. Satu bahagian akal dibagikan kepada seluruh manusia, mulai daripada para nabi sampai orang yang paling rendah sekalipun masuk dalam satu bahagian akal. Lantas 99 bahagian akal diberikan kepada siapa? Ulama tersebut menulis 99 bahagian akal diberi hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, bagaimana satu orang dapat memprotes? Bagaimana satu orang dapat mengkritik? Bagaimana satu orang dapat menafikan apa yang dikatakan Nabi? Dia katakan tidak masuk dalam akalku. Bagaimana dapat masuk dalam akalnya? Kalau akal yang diberikan kepadanya hanya 0,0000 begitu banyak nolnya, tidak terhingga, hampir tidak punya akal hadirin. Mau memikirkan akal yang diberikan kepada Nabi
99 bahagian daripada akal. Maka takaza daripada iman, permintaan daripada iman, keinginan kepada orang-orang beriman meyakini 100% apapun yang dikatakan oleh Nabi itu adalah perkara yang benar. Kalau jelas itu merupakan hadis Nabi, kalau jelas itu merupakan sunnah Nabi, maka diinginkan kepada orang-orang beriman yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, saya sudah beriman, maka belum selamat hadirin. Ada syarat yang kedua, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang dikerjakan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita beramal mengikut cara Nabi, maka dikatakan amal soleh. Tapi kalau kita beramal tidak mengikuti cara Nabi, maka amal itu tidak dikatakan amal soleh. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, Allah berfirman kepada Nabi, "Qul, wahai Nabi, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, "May ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Aneh, ada orang enggan masuk ke dalam surga. Aneh, ada orang tidak mau masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dialah orang yang enggan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam setiap amal yang kita buat, kalau kita buat mengikut cara Nabi, maka amal itu akan diterima Allah. Sholat subuh 2 rakaat dicontohkan oleh Nabi. Kalau satu orang berpikir untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka kita sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Bukan hanya amalnya tidak diterima, bahkan mendapatkan dosa. Karena sholat subuh yang ditunjukkan oleh Nabi adalah sholat subuh dengan 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sholat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, iman letaknya di dalam hati, dan penzohiran iman yang ada di dalam hati seseorang mengikut amal yang keluar dari anggota tubuhnya. Apabila imannya benar, maka amal yang keluar dari anggota tubuhnya adalah amal yang benar. Mata melihat dengan benar, tangan memegang dengan benar, kaki melangkah ke tempat-tempat yang benar, telinga mendengar perkara yang benar. Tetapi manakala iman rusak, tatkala iman buruk, tatkala iman tidak diusahakan, iman dalam keadaan lemah, maka mata dipakai untuk melihat yang salah, kaki dipakai untuk berjalan ke tempat yang buruk, tangan dipakai untuk memegang perkara yang buruk, telinga dipakai untuk mendengar perkara yang buruk. Bagaimana keadaan iman di dalam hati kita, maka itulah yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Makanya dikatakan hati adalah raja daripada seluruh tubuh manusia. Apabila hatinya benar, maka seluruh tubuhnya akan menjadi benar. Apabila hatinya salah, maka seluruh anggota tubuhnya akan berbuat perkara yang salah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setelah iman, maka amal-amal soleh, perintah-perintah Allah yang Allah Ta'ala telah bebankan kepada orang beriman harus ditunaikan. Apabila iman lemah, maka banyak perintah-perintah Allah tidak disempurnakan oleh orang-orang Islam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, saya sudah beriman, sudah mengerjakan amal, sholat 5 waktu, ke masjid, membaca Al-Quran, berpuasa, berzikir kepada Allah, menunaikan haji dan umrah. Semua amal dibuat, sunnah-sunnah Nabi dibuat dalam kehidupan. Apakah saya sudah selamat? Hari ini satu kefahaman orang-orang Islam
pada umumnya apabila dia sudah merasa beriman dan sudah merasa beramal dalam kehidupannya, maka dia memastikan dirinya dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Padahal hadirin yang mulia, ada dua syarat lagi untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Walaupun kita sudah membuat amal dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memenuhi syarat yang dua lagi, maka kita tidak akan selamat, hadirin. Syarat yang ketiga, tawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Tawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina sholihun?" Apakah kami akan dihancurkan walaupun ada orang soleh di antara kami? Apakah kami akan dihancurkan walaupun ada orang soleh di antara kami? Nabi mengatakan, "Na'am, idza kasuratil khubuth." Ya, apabila kemaksiatan telah merajalela. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sudah banyak di depan mata kita kejadian-kejadian besar kita alami, kita saksikan. Walaupun ada orang-orang soleh di satu-satu tempat, tetapi karena banyaknya maksiat dan orang yang mengetahui itu maksiat tidak berusaha untuk mencegahnya, tidak memberikan wasiat kebaikan kepada ahli maksiat, membiarkan begitu saja. Apabila azab daripada Allah turun, apabila musibah datang daripada langit, maka dengan adanya musibah, bukan hanya orang yang berbuat dosa, orang-orang soleh pun akan tertimpa azab juga. Tsunami, hadirin, di Aceh, apabila datang tsunami, maka bukan hanya orang yang berbuat maksiat yang kena azab, bukan hanya orang yang berbuat dosa terkena azab, bukan hanya orang yang berbuat kejahatan terkena musibah, ahli masjid juga terkena musibah, orang yang sholat tahajud juga terkena musibah, orang yang berbuat baik juga terkena musibah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, kejahatan di atas kejahatan, kemungkaran di atas kemungkaran, kezaliman di atas kezaliman adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Kejahatan paling besar, kemaksiatan paling besar, kemungkaran paling besar adalah orang-orang Islam meninggalkan sholat, hadirin. Berapa banyak di lingkungan kita, berapa banyak di rumah kita, berapa banyak di sekitar tetangga-tetangga kita, orang-orang Islam tidak menjaga sholat. Begitu lemahnya iman. Ada orang Islam yang mampu dengan imannya sholat hanya 2 kali dalam setahun. Begitu lemahnya iman. Ada orang Islam yang hanya mampu sholat seminggu saja, sholat berjemaah ke masjid untuk sholat Jumat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apabila kita tinggal diam, kita tidak membawa orang-orang Islam, kita tidak memberikan wasiat pada orang-orang Islam, tawasau bil haq bermakna amar bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang mana hari ini orang berpikir agama ini urusan masing-masing, agama ini bukan urusan saya, yang penting saya sudah sholat, terserah kepada orang lain. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau rumah tetangga kita terbakar, satu orang datang kepada kita, "Wahai bapak, rumah tetangga bapak terbakar." Kemudian dia mengatakan, "Itu kan rumah tetangga saya, bukan rumah saya. Biarkan rumahnya terbakar, yang penting rumah saya tidak terbakar." Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apabila orang ini membiarkan, tidak berusaha untuk memadamkan rumah tetangganya yang terbakar, satu waktu, sebentar lagi, tidak lama lagi, rumahnya juga akan terbakar, hadirin. Begitulah hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apabila kita tidak usaha tawasau bil haq, mengajak kepada kebaikan di lingkungan manapun kita berada, di rumah kita kepada tetangga-tetangga kita, di kantor kita, rekan-rekan kerja kita, di sekolah kita, di tempat kita belajar teman-teman kita, maka tawasau bil haq, saling berwasiat pada kebenaran, amar bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, adalah kerja setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Berapa banyak hari ini umat yang jauh daripada masjid, berapa banyak hari ini umat
jauh daripada Allah. Berapa banyak hari ini umat jauh daripada sunnah Nabi. Maka menjadi kewajiban setiap umat Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang yang jauh daripada amalan agama untuk datang kepada amalan agama. Apabila kita berdiam diri hadirin, tidak mau mengajak manusia kepada kebaikan, Nabi SAW mempermisalkan umat ini seperti mana orang yang bepergian menaiki kapal laut. Ada yang di bagian bawah dan ada yang di bagian atas. Apabila orang di bagian bawah menginginkan air, maka mereka cukup melubangi kapal bagian bawah. Apabila mereka melubangi kapal bagian bawah dan orang yang di atas membiarkan saja, tidak mencegah orang yang di bawah, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, lambat laun air akan masuk dan membuat kapal akan tenggelam. Apabila kapal tenggelam, bukan hanya orang yang di bawah, tapi orang yang di atas juga akan ikut tenggelam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita sudah beriman, beramal soleh, tawasau bil haq. Apakah sudah selamat? Belum selamat lagi hadirin. Ada syarat yang keempat, tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Untuk menjalankan agama perlu kesabaran, untuk menjaga iman perlu kesabaran, untuk tetap di dalam amal perlu kesabaran, untuk tetap mengajak manusia kepada Allah perlu kesabaran. Hari ini karena tidak adanya kesabaran dengan masalah-masalah yang dilalui dalam kehidupan, terkadang orang karena masalah sedikit mampu dia menukar imannya dengan sedikit harta benda dunia, mampu menukar iman dengan sekarung beras, mampu menukar iman dengan sekotak Indomie. Maka perlu adanya tawasau bis sabr, saling memberikan wasiat kesabaran. Sabar bapak, sabar ibu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita. Apabila kita menjaga iman kita, pasti dan pasti Allah akan membantu kehidupan kita. Sabar di dalam amal. Apabila tidak sabar, maka amal akan mudah untuk ditinggalkan. Perintah-perintah Allah akan mudah untuk ditinggalkan. Terkadang kita rajin sholat, terkadang kita tinggalkan sholat. Lagi semangat baca Al-Quran, tidak putus-putus, tapi lagi lemah iman, kita tinggalkan baca Al-Quran. Untuk tetap di dalam amal, maka perlunya ada kesabaran. Apalagi di dalam mengajak manusia kepada Allah. Banyak tantangan, banyak ocehan, banyak kritikan. Orang buat dakwah, mengajak manusia kepada Allah, maka perlu ada sifat sabar. Seperti mana Nabi SAW sabar dalam mengajak manusia kepada Allah. Apabila tidak sabar, maka dakwah begitu mudah untuk ditinggalkan. Maka perlu adanya tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, siapapun orangnya yang ada dalam kehidupan yang empat perkara ini, iman, amal soleh, tawasau bil haq, dan tawasau bis sabr. Iman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran, maka Allah akan mengeluarkan dia dari kerugian dan akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang selalu beriman kepada Allah, menjaga amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.